Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta pesantren sesi tahap 2 pesantren pra-KKN angkatan ke-61 tahun 2020 ini. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang kesiapan menjadi MC dan moderator. Rekan-rekan semuanya, dalam sebuah acara pastinya ada seorang atau dua orang pemandu acara yang akan memandu acara tersebut dari awal hingga akhir nantinya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah apa saja peran dari para pembawa acara atau MC ini. Seorang MC itu memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah acara. MC dapat menentukan bahwa acara tersebut dapat berjalan dengan lancar atau tidak. Jika MC atau pembawa acara yang baik, maka insya Allah acaranya pun akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Maka untuk menjadi seorang MC yang baik, perlu kita ketahui apa saja peran yang harus dimiliki oleh seorang MC atau pembawa acara, sehingga ketika nantinya kita menjadi seorang MC atau pembawa acara, maka peran itu harus kita lakukan sehingga acara yang kita pandu dapat berjalan dengan baik. Rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan ke peran MC atau Master of Ceremony. Hal yang pertama yang menjadi peran dari seorang pembawa acara atau MC adalah memfasilitasi acara dan memastikan terlaksana tanpa hambatan. Ini yang pertama. Semua harus dicek terlebih dahulu, kemudian baru acara dapat dimulai sehingga tidak ada kendala nanti di tengah-tengah acara. Yang kedua adalah MC harus menjadi raja program atau the king of the program. Apa yang dimaksud dengan the king of the program? MC atau pembawa acara bertanggung jawab atas waktu serta urutan-urutan dari setiap acara yang ada dalam kegiatan tersebut. Semua kendali itu ada di tangan pembawa acara. Maka MC atau pembawa acara bertanggung jawab untuk memastikan acara dimulai dan diakhiri tepat waktu. Itu peran yang kedua. Peran yang ketiga dari seorang pembawa acara adalah MC sebagai the star maker, sebagai pembuat bintang. Apa yang dimaksud the star maker di sini adalah MC bukanlah bintang di acara tersebut, tetapi ia adalah sebagai stimuler, sebagai minyak pelumas yang dapat memuluskan jalannya acara, sehingga acara yang dipandu olehnya dapat berjalan dengan baik. MC tidak berusaha atau pembawa acara tidak berusaha untuk menjadi bintang dalam acara tersebut atau sebagai pusat perhatian dalam acara tersebut. Meskipun sejak acara dimulai hingga akhir MC lah yang menjadi perhatian karena ia yang membuka dan yang menutup acara tersebut. Tetapi MC bukanlah bintang dalam acara tersebut. Ia hanya sebagai bagaimana menampilkan bintang-bintang dalam acara tersebut. Siapa bintang-bintangnya misalnya? Pengisi acaranya, atau yang memberi sambutan, dan lain sebagainya. Jadi, MC harus mampu membuat atau menampilkan
para bintang dalam kegiatan tersebut. Peran MC ini terlihat mudah namun cukup susah, karena bagaimana membawa acara dengan baik, bagaimana acara dapat berjalan meriah dan menyenangkan. Nah, itu beberapa peran dari seorang MC. Kita lanjutkan selanjutnya dari peran MC. MC bukan sekedar sebagai pembawa acara atau pembaca acara, melainkan juga memiliki fungsi introducer dan mood setter. Nah, jadi fungsi atau peran dari MC yang selanjutnya adalah sebagai introducer. Introducer ini maksudnya adalah MC mengenal pembicara, pengisi acara, lebih dari audiens. Jadi meskipun pertama kali mungkin bertemu, MC harus punya data, punya informasi siapa yang akan berbicara, sebagai apa ia, apa saja kegiatannya misalnya. Itu MC harus mengetahui hal tersebut lebih dari yang diketahui oleh para audiens. Nah, sukses sebuah acara sangat ditentukan oleh pengenalan audiens terhadap pengisi acara. Kredibilitasnya harus diinformasikan, latar belakang dan kualitasnya akan sangat penting untuk diketahui oleh audiens. Maka pembawa acara atau MC harus mengenalkan hal yang penting tersebut, apa yang dimiliki oleh pembicara itu, kepada para audiens, sehingga audiens akan merasa sangat senang untuk mengikuti acara tersebut. Kemudian yang selanjutnya dari peran seorang pembawa acara adalah sebagai mood setter. Nah, apa itu mood setter? MC atau pembawa acara ini merupakan pemimpin audiens. Jadi MC atau pembawa acara dapat menjadi jembatan bagi para audiens sehingga acara dapat berjalan sesuai dengan harapan dari para audiens juga. MC memberikan komando, tepuk tangan, dan apresiasi kepada pengisi acara. Ini dipandu oleh pembawa acara atau MC. Jadi suatu waktu mungkin kita melihat ada seorang MC mengajak, ayo tepuk tangan buat pembicara kita pada kesempatan hari ini. Nah, ini pemandu atau komandan dari para audiens. Nah, ini salah satu peran dari seorang MC. Nah, MC atau pembawa acara juga menjadi pembangkit antusiasme dari para audiens. Jadi MC harus punya kemampuan bagaimana audiens merasa antusias dengan acara yang diselenggarakan atau yang dipandu oleh pembawa acara tersebut, sehingga tidak terkesan tidak menyenangkan. Nah, itu adalah peran-peran dari MC yang harus dimiliki oleh para pembawa acara. Kemudian selanjutnya, kualifikasi seorang Master of Ceremony atau pembawa acara. Paling tidak ada 6 di sini yang harus dimiliki oleh seorang pembawa acara. Yang pertama adalah kemampuan public speaking. Kemampuan public speaking ini sangat penting dimiliki oleh seorang pembawa acara, sehingga apa yang disampaikan atau apa yang diungkapkan oleh pembawa acara dapat menarik minat atau antusiasme dari audiens. Public speaking tentu perlu dilatih.
kebiasaan akan menjadikan seseorang dapat berbicara dengan baik di depan umum tanpa rasa grogi, malu-malu dan lain sebagainya. Ini perlu dilatih, public speaking. Nah, itu kualifikasi pertama yang harus dimiliki oleh pembawa acara. Public speakingnya harus bagus ketika apa yang disampaikan itu ringkas namun mudah dipahami oleh audiens. Kemudian kemampuan olah vokal. Nah, ini kualifikasi yang kedua dari seorang pembawa acara. Apa yang dimaksud kemampuan olah vokal di sini? Jadi seorang MC dari suaranya yang enak didengar dapat menjadi atau penggugah audiens untuk menarik atau meminati acara yang dipandunya. Itu kualifikasi kedua. Yang ketiga adalah wawasan yang luas. Seorang MC harus memahami acara yang dipandunya, harus memahami dalam konteks apa acara ini dilaksanakan. Nah, sehingga perlu wawasan atau informasi awal dan informasi dari beberapa orang agar acara yang dipandunya dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, kemampuan berbahasa asing. Ini mungkin kalau sewaktu-waktu teman rekan-rekan semuanya menjadi MC dalam sebuah acara besar yang dihadiri oleh orang-orang dari negara tertentu misalnya, ataupun orang-orang yang secara pendidikan memiliki pendidikan yang cukup tinggi sehingga dapat diselingi dengan bahasa asing, mungkin bahasa Inggris atau bahasa Arab misalnya itu. Nah, mungkin kalau di kampung misalnya, di daerah-daerah yang nanti akan Anda diterjunkan untuk kuliah kerja nyata, paling tidak ada beberapa bahasa Jawa yang Anda harus tahu sehingga dapat diselingi dengan bahasa Jawa. Kemudian yang selanjutnya terkait kualifikasi pembawa acara, kemampuan berbusana yang rapi dan sopan. Untuk menjadi MC tidak perlu cantik, tetapi harus rapi dan sopan sehingga kesan pertama itu baik bagi para audiens. Jadi kesan rapi dan sopan dalam menyampaikan, dalam berperilaku di dalam acara tersebut akan memberi kesan tersendiri bagi para audiens. Yang selanjutnya yaitu adalah sikap yang anggun. Yang keenam ini, sikap yang anggun ini berarti perilaku selama kegiatan harus baik. Anggun bukan berarti lemah gemulai, tetapi anggun yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang master of ceremony atau pembawa acara berpenampilan baik, rapi tadi, itu termasuk anggun juga. Kemudian segala hal harus dipersiapkan dengan baik, penampilannya, kemudian sikapnya juga harus baik. Nah, ini yang menjadi kualifikasi bagi Master of Ceremony atau pembawa acara. Rekan-rekan teman-teman peserta pesantranisasi pra-KKN, yang selanjutnya adalah beberapa tips bagaimana agar menjadi pembawa acara atau Master of Ceremony yang baik. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah beberapa tips untuk menjadi Master of Ceremony yang baik. Tips yang pertama adalah be enthusiastic. Apa yang dimaksud dengan be enthusiastic ini adalah
sebagai seorang pembawa acara atau MC harus bersemangat, antusias, dan bergairah serta ceria selama menjalani atau memandu sebuah acara. Tunjukkan semangat tersebut sehingga nanti para audiens akan mengikuti, tertular dengan semangat yang Anda miliki. Jangan sebaliknya, MC tidak boleh lesu, lemah, murung. Hal itu nanti dapat menular kepada para audiens sehingga audiens merasa jenuh, kemudian tidak memperhatikan acara yang Anda pandu nantinya. Jadi, untuk menjadi seorang MC atau pembawa acara yang baik, tips pertama adalah be enthusiastic. Yang kedua adalah be proactive. Apa yang dimaksud be proactive di sini? Seorang pembawa acara atau MC harus tahu apa yang harus dilakukan dan pastikan hal tersebut dilakukan oleh seorang MC. Tadi di slide sebelumnya kita sudah membahas apa saja yang harus dilakukan, peran apa saja yang harus dilakukan oleh seorang MC. Maka untuk menjadi MC yang baik, be proaktif, lakukan apa yang menjadi peran seorang MC dan pastikan itu dilaksanakan. Misal yang sebelumnya kita membahas peran MC itu menjadi orang yang dapat memastikan acara dapat dimulai dengan tepat waktu misalnya. Maka itu harus dilakukan. Jangan sampai waktu molor misalnya, melebihi waktu yang ditetapkan. Jadi tips yang kedua untuk menjadi MC yang baik adalah be proactive. Tips yang ketiga adalah be early. Apa yang dimaksud be early di sini adalah seorang MC harus siap standby di lokasi acara sebelum para audiens hadir. Datang lebih awal dari orang lain. Sebelum tamu pertama tiba, MC harus sudah standby di lokasi. Jangan sebaliknya, peserta sudah hadir, audiens sudah hadir, MC baru datang. Maka datang tiba di tempat lebih awal sehingga segala sesuatu yang harus disiapkan itu dapat dipersiapkan sebelum acara dimulai. Kemudian be early tadi, selain tiba untuk apa? Tiba tepat waktu atau tiba lebih awal dari peserta pertama misalnya, agar Anda seorang MC atau pembawa acara paling tidak dapat tes mikrofon, sound system, sehingga ketika acara siap dimulai tidak perlu ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya acara nantinya. Selain itu, ketika Anda tiba di lokasi lebih awal, Anda dapat bertemu dengan panitia, mendapatkan informasi-informasi apa saja, kegiatannya apa saja, sehingga ketika Anda mulai memandu acara, Anda sudah punya informasi yang dapat mendukung jalannya kegiatan acara tersebut berjalan dengan baik. Jangan pernah terlambat datang jika Anda menjadi seorang MC. Tips yang selanjutnya adalah be profesional. Ketika Anda tampil atau memandu acara dari awal, Anda jangan
makan, minum, atau merokok di atas panggung. Mengapa? Karena MC merupakan wajah dari acara tersebut. MC harus mempresentasikan panitia yang harus menjaga sopan santun, tata krama, dan kesan positif bagi para audiens. Pastikan hal itu dilaksanakan karena hal itu, beberapa hal yang tadi disebutkan akan menjadikan Anda sebagai MC dan pembawa acara yang baik. Rekan-rekan semuanya, yang selanjutnya adalah be prepare. Apa yang dimaksud dengan be prepare di sini? Seorang MC atau pembawa acara harus mengenal secara detail acara yang dipandunya. Susunan acaranya harus paling tidak dihafal, paling tidak sudah dipahami runtutan-runtutannya, sehingga ketika memulai memandu acara tidak terkesan MC belum mengetahui acara apa yang dipandunya. Maka sebagai seorang MC yang baik, be prepare. Segala hal harus dipersiapkan, segala informasi harus diketahui secara detail terkait acara yang akan dipandunya. Baik, rekan-rekan semuanya, yang keenam, tips untuk menjadi MC atau pembawa acara yang baik adalah apologize. Sebagai seorang MC, bisa saja dalam memandu acara, di tengah-tengah acara kita melakukan sebuah kesalahan. Mungkin saja itu terjadi ketika kita menjadi seorang MC. Maka jangan malu untuk minta maaf jika di tengah-tengah acara kita melakukan kekeliruan atau kesalahan. Minta maaf, kemudian lanjutkan acara tersebut. Tetap tenang dan lanjutkan acara. Toh audiens hadir di sana bukan untuk mendengar permintaan maaf MC. Mereka ada di sana untuk mengikuti acara, sehingga ketika kita melakukan suatu kekeliruan di tengah acara misalnya, maka minta maaf kepada para audiens, tetap tenang dan lanjutkan acara tersebut. Baik rekan-rekan semuanya, itu beberapa tips tentang menjadi MC atau pembawa acara yang baik. Yang selanjutnya, kesiapan menjadi moderator. Moderator sendiri itu apa? Nah, moderator adalah orang yang memimpin dan mengatur, memandu, dan mengarahkan kegiatan diskusi, seminar, talkshow, atau sejenisnya. Nah, moderator adalah yang paling berkuasa dalam kegiatan diskusi yang dipimpinnya. Mungkin dalam acara-acara berita, informasi yang di televisi, kita sering menemukan ada moderator di sana sebagai penengah dalam sebuah acara. Ada beberapa acara talkshow misalnya yang berbicara tentang misalnya yang baru-baru ini sedang terjadi virus corona COVID-19. Ada perbincangan-perbincangan yang membahas bagaimana cara mengatasi virus ini. Nah, dalam perbincangan tersebut ada seorang moderator yang memandu acara, yang memimpin acara tersebut sehingga acara dapat berjalan dengan baik, sehingga informasi yang diterima dapat secara detail diungkapkan oleh para pembicara. Baik rekan-rekan semuanya, sebagai seorang moderator perlu mengetahui apa saja urutan yang harus dilakukan ketika menjadi moderator. Yang pertama, lakukan salam pembuka untuk para audiens dalam acara tersebut. Kemudian sampaikan tema
diskusi yang akan Anda pandu intinya. Kemudian selanjutnya, perkenalkan diri Anda secara singkat jika memang Anda moderator belum diperkenalkan oleh MC. Nah, mungkin dalam beberapa berita atau diskusi kita melihat seorang moderator memperkenalkan dirinya secara singkat. Nah, itu harus dilakukan oleh moderator sehingga audiens dapat mengetahui siapa Anda. Yang selanjutnya, menyampaikan pengantar singkat. Nah, sebelum acara diskusi, talk show atau seminar dilakukan atau disampaikan oleh pembicara, maka ada pengantar singkat yang harus Anda berikan tentang materi yang akan disampaikan atau tentang tema diskusi yang akan Anda pandu. Kemudian selanjutnya, memperkenalkan para pemateri atau para penyaji. Ini adalah tugas seorang moderator. Perkenalkan secara singkat para penyaji satu persatu sehingga para audiens dapat mengetahui siapa saja para penyaji atau para pemateri pada diskusi tersebut. Nah, hal itu dapat memberikan antusiasme bagi para audiens jika mengetahui ternyata pematerinya adalah si fulan, ternyata pematerinya si A, orang yang terkenal, orang yang dapat memang pakar dalam bidang atau materi diskusi tersebut. Ini dapat menjadi salah satu hal yang menumbuhkan antusiasme para audiens. Yang selanjutnya, menyampaikan aturan main misalnya. Nanti moderator dapat menginformasikan bagaimana jalannya acara, berapa menit penyampaian pemaparan dari para pemateri untuk setiap pemateri, jam berapa misalnya harus kita selesaikan materi. Nah, ini harus disampaikan oleh moderator. Kemudian urutan selanjutnya adalah mempersilahkan para pemateri atau penyaji menyampaikan materinya. Selanjutnya, mempersilahkan penanya untuk bertanya. Nah, moderator adalah orang yang sangat penting dalam sebuah acara diskusi ini, sehingga ketika dalam menentukan siapa yang bertanya, ini menjadi salah satu tugas dari seorang moderator. Maka moderator harus pintar-pintar mengatur waktu agar tidak melebihi waktu yang ditetapkan. Kemudian moderator juga paling tidak mencatat informasi atau pertanyaan dari para peserta. Kemudian nanti moderator menyampaikan pertanyaan, mengingatkan pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya dari para audiens kepada penyaji atau pemateri. Yang selanjutnya, mempersilakan analis untuk membacakan hasil diskusi. Dan terakhir adalah menutup diskusi. Itu adalah beberapa urutan jika Anda menjadi moderator dalam sebuah acara diskusi atau seminar. Selanjutnya, dalam etika moderator ada beberapa hal yang harus dipegang oleh seorang moderator sehingga acara yang Anda pandu dapat berjalan dengan baik sehingga tidak terkesan berat sebelah. Pertama adalah tidak memihak. Dalam sebuah acara diskusi atau talk show, seminar, kemungkinan pemateri yang satu dengan yang lainnya akan berbeda pendapat. Maka seorang moderator harus berada di tengah-tengah, tidak memihak salah satu dari para pemateri, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Etika moderator yang selanjutnya adalah tidak mencela. Nah, ini dalam setiap kesempatan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita pun jangan pernah untuk mencela,
karena ini dapat memperkeruh suasana dalam sebuah acara. Etika yang selanjutnya adalah tidak menjadi pembicara kedua atau pembicara bayangan. Dalam suatu diskusi, misalnya dalam satu seminar, seorang moderator lebih banyak untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara. Kalaupun nanti berbicara, hal-hal yang inti saja yang harus disampaikan oleh seorang moderator. Jangan pernah menjadi pembicara kedua atau pembicara bayangan. Seakan-akan moderator mengalahkan seorang pembicara karena pembicaranya lebih panjang daripada seorang pembicara atau pemateri itu sendiri. Yang selanjutnya, etika seorang moderator adalah memperhatikan waktu. Time management seorang moderator harus diperhatikan. Pembagian waktu untuk pembicara juga harus diperhatikan. Jangan sampai diskusi yang dilaksanakan melampaui waktu yang telah ditentukan. Maka seorang moderator harus memperhatikan dengan baik waktu sehingga acara ini dapat berjalan sesuai waktu yang ditetapkan. Yang kelima, jangan pernah menggunakan kalimat-kalimat yang menyinggung sara. Hal ini sangat sensitif sehingga kalimat-kalimat sara jangan pernah terucapkan oleh seorang moderator. Kemudian yang selanjutnya adalah jika perlu moderator harus bertindak tegas jika ada peserta atau pemateri yang melenceng dari topik pokok, dengan catatan harus menggunakan cara-cara yang sopan. Jika dalam sebuah misalnya diskusi ada yang mungkin saja pembicara terlihat emosi atau tidak berbicara, kedua pemateri misalnya berbicara bersamaan, maka seorang moderator harus mengambil sikap yang tegas untuk menghentikan pembicaraan sementara agar para pembicara dapat berbicara satu-satu sehingga apa yang disampaikan oleh para pembicara dapat didengarkan secara jelas oleh para audiens. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu beberapa hal, tips, kemudian beberapa peran yang harus dilakukan oleh MC dan moderator. Demikian materi ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.